Kendan. Mau masih tuh. Udah aman ya. Ntar lagi tuh masih banyak hidup. Warahmatullahi wabarakatuh. Sobat-sobat Satria Biru, jumpa lagi di channel YouTube kami Damkar Kota Cirebon. Kita menerima laporan di CC 113 atas nama Pak Yoyo, dan beliau kebetulan sebagai purnawirawan dari Damkar, namanya masih udah dinas ya Pak, udah kantor ya Pak ya? Dinas kebakaran ya. Dan sekarang sudah menjadi Dinas Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan, dan sekarang tugas dan fungsinya pemadam sudah tidak memadamkan api saja, tapi juga penyelamatan termasuk animal rescue ini Pak Yoyo, mohon izin ya. Sekarang kita ada di hari Selasa tanggal 3 Januari tahun 2023, dan sekarang ada di Peleton 1 dengan pengawas operasinya dipimpin langsung oleh Danton Pak Hairul Amri, dan tugas rescue-nya ada Pak Ade Gunawan, ada Pak Anto, ada Pak Sunardi, dan ada Pak Wuhan, dan ada Pak Aritiu, dan dokumentasinya ada Pak Sutarjo. Kita menerima laporan, tindak lanjuti dari Pak Yoyo, langsung kita set up di siang hari. Kita cek lokasi untuk keamanan dan kenyamanan rescuer dalam melakukan evakuasi, dan malam langsung kita lakukan eksekusi. Dan sarang tawon ini bersarang di pohon fikus atau pohon beringin ya, dengan diameternya sudah lebih dari 35 cm, dan ini kita prediksi sudah berumur lebih dari 3 bulan ya. Dan mohon izin Pak Yoyo, kronologis bisa ditemukan sarangnya gimana? Apa udah ada korban? Pak Juanda ada korban? Wah, bisa diceritakan Pak kronologisnya? Pertama tuh korban waktu ambil mangga ini sama kepalanya tuh. Ya, kepalanya. Terus sebulan kemudian kena kaki. Oh, kena kaki. Ya. Iya. Terus dua hari sakitnya. Udah ke dokter, ke puskesmas. Ke bapaknya lagi apa? Lagi sapu ya. Oh, lagi nyapu dekat-dekat sarang. Lagi nyapu dekat sarang ya. Iya, kalau nyapu. Kalau itu lagi ngambil mangga. Oh, lagi ngambil mangga. Terus keantuk, terus setelah itu apa yang Bapak lakukan? Pergi ke puskesmas atau rumah sakit? Ke rumah sakit. Rumah sakit. Rumah sakit kedua kali ke rumah sakit. Kedua kali? Iya, rumah sakit. Ya. Sumber kasih. Sumber kasih. Ya, sumber kasih. Berarti langsung disuntik antibiotik dan yang pertama di kepala antibiotik. Dan kalau kedua dikasih itu aja. Beda dokter sih. Beda dokter dikasih obat radang. Udah puyeng. Ya, tapi yang sekarang rasakan apa? Masih ada pusing-pusing atau? Ya agak sedikit ya. Kalau di sini tuh bengkak 2 hari tuh kayak empuk gitu ya, bengkaknya. Terus ada makan obat agak kayak gitu lagi, kempes lagi. Siap. Ya, mohon izin Pak Yoyo dan Pak Adi, hidup ya? Masih hidup enggak, cuma lagi apa ya, sakaratul maut. Terus itu mau apa? Mau dimakan? Ya, enggak Ibu.
Ya mohon izin kita sedikit mengedukasi ya, karena tawon kasapi di sini memang udah jadi pandemi di seluruh Indonesia mulai dari bulan musim hujan mulai September nanti sampai April tahun 2023 ini. Yang pertama ini adalah tawon Cassava finish dengan memiliki ciri fisik ya, tubuhnya dia memiliki panjang 5-7 cm dan ciri identiknya mereka punya cincin kuning di abdomennya atau di perutnya ya. Nah, tawon Cassava finish ini sebenarnya habitatnya di hutan, tapi mungkin karena di hutan sudah tidak ada sumber makan buat mereka, akhirnya mereka berekspansi ke lingkungan penduduk. Dan mereka ini pemakan segala, omnivora. Nah, kalau dia hidup di sekitar lingkungan penduduk, yang mereka makan adalah sisa makanan manusia, seperti lauk pauk yang dibuang, nasi yang dibuang, buah-buahan busuk, serangga, bangkai mereka makan. Nah, mereka ini dari hasil dari makanan yang mereka makan ini menghasilkan racun yang sangat berbahaya, Pak. Ketika kita dalam kondisi tidak fit, ya kita terkena 2 sengatan itu bisa menyebabkan gagal jantung dan gagal ginjal. Sangat bahaya. Nah, mereka ini hidup berkoloni dan mereka mencari makan dari titik sarangnya itu 100-200 meter dari titik sarang. Dan ketika cari makan mereka soliter sendiri, Pak. Dan ketika cari makan mereka tidak terlalu agresif. Bapak biasanya ngelihat tawon ini ya sering lewat biasa aja, kadang nempel di tukang daging apa di gini dia nggak ngantuk. Tapi mereka akan sangat berbahaya dan sangat ganas itu ketika dekat dengan sarang. Ketika ada angin, getaran, suara manusia, suara bising kendaraan, mereka pasti akan keluar, akan mencari siapa yang akan mengganggu sarangnya. Nah, ketika mereka menyerang, mereka tidak sendirian, tapi banyakan, Pak. Kenapa? Ketika mereka menyerang, mereka melakukan carian pertemanan di mulutnya, feronom namanya. Ketika nempel kepada anggota tubuh kita lari kemana saja pasti dikejar. Tahu ya. Iya. Sampai batas waktu. Sampai puas, Pak. Menyerang gitu, Pak. Sampai si orang itu menjauhi sarangnya. Gitu. Jadi, Kalau dipukul? Dipukul dia Pak pasti ngeles, Bu. Set. Ya paling enggak ketika kita menerima serangan ya kita lari sejauh mungkin ya, sampai ada kejadian di Kesambi Residen security sampai ngumpet dalam kolam pun ditungguin, Pak. Nongol langsung diserang, masuk UGD rumah sakit Cermai. Jadi juga lari sekencang mungkin kudunya ya. Jauh dan tahun Cassava finish ini di kota Cirebon sendiri sudah memakan korban jiwa di tahun 2015 di daerah Cipto, Pak. Seperti itu. Jadi makan sangat berbahaya. Meninggal, Bu. Nah, tapi kedepannya tidak usah panik ketika menemukan sarang seperti ini dan tahun seperti ini, langsung telepon ke kami ke 48413 atau ke call center 112. Dan ketika menemukan sarang ini jangan diganggu sampai petugas. Biasanya bersarang di Bambu itu. mulanya. Nah, bagus sekali pertanyaannya. Mulanya itu diakibatkan dari lingkungan yang kurang bersih, ya. Masih berarti lingkungan sini masih ada yang sering membuang sampah sembarangan. Dan awalnya ketika mereka ada sumber makanan buat mereka, mereka akan bersarang di tempat-tempat yang teduh yang terlindungi dari hujan. Karena Pak sarang mereka rapuh dengan hujan, makanya itu mereka sering bersarang di pepohonan, di bawah plafon, di bawah genteng. Nah, itu ya pokoknya sarangnya nih terlindung dari air hujan karena rapuh dari air hujan. Nah, untuk meminimalisir mereka untuk balik lagi ke sini, jaga lingkungan tetap bersih. Jangan buang sampah sembarangan. Ataupun misalnya terpaksa membuang sisa makanan manusia masuk kantong plastik lalu diikat biar mereka tidak bisa masuk. Dan jangan panik juga ketika kita tanpa sengaja tersengat atau terantuk. Ya, ambil benda yang pipih seperti kartu ATM atau KTP, ditekan, diambil jarumnya, kompres pakai sepatu selama 2 jam. Ada jarumnya, Pak? Ada jarumnya. Kompres pakai sepatu selama 2 jam, minum antibiotik, perda radang, perda nyeri, dan anti alergi, dan lebih baik lagi pergi ke puskesmas atau rumah. Seperti itu, Pak. Iya, biasanya 2 hari, Pak. Ya, ya. Sakitnya bukan di sini lagi, Pak ya? Semua ya, Pak. Ya, itu aja yang bisa kami sampaikan. Ada perwakilan dari Pak Yoyo atau Pak pesan buat pemadam kebakaran. Ya, terima kasih. Dengan adanya pertolongan ini kami semua di lingkungan sini akan sangat tertolong, Pak. Ya, terlindungi. Itu aja. Terima kasih. Siap.
Terima kasih Pak. Ya sobat-sobat Satria Biru, alhamdulillah evakuasi ini berjalan lancar. Dari petugas rescue tidak ada yang tersengat dan di lingkungan sini juga tidak tersengat. Alhamdulillah. Tonton terus kegiatan kami di channel YouTube kami Damkar Kota Cirebon. Jangan lupa like, subscribe, komen, and share-nya dan ikuti kami follower di Instagram kami Damkar_Kota Cirebon. Damkar Kota Cirebon. Jaya.